Pada hari Minggu 2 Oktober 2022, Turki meluncurkan kapal korvet pertama yang mereka pesan. Peluncuran kapal tersebut dilakukan di galangan kapal RMK Merin. Acara tersebut pun dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dan Ibu Negara Olena Zelenska. Menteri Pertahanan Turki juga menghadiri upacara tersebut sebagai pejabat tertinggi Turki. Olena Zelenska adalah ibu baptis untuk kapal baru tersebut. Kapal itu diberi nama Hetman Ivan Mazepa atau F211 dan kelak akan berpangkalan di Sevastopol. Nama kapal ini dipilih Zelensky pada tahun 2021, diambil dari nama Ivan Stefanovich Mazepa, seorang pemimpin militer Kosyak Ukraina. Turki dan Ukraina menandatangani perjanjian kerjasama militer pada 16 Oktober 2020 untuk membangun kapal perang, kendaraan udara tak berawak dan semua jenis mesin turbin. Pembangunan dua kapal ditandatangani pada tahun 2020 dengan nilai 256 juta US dollar. Dikategorikan sebagai korvet anti kapal selam, kapal yang disebut sebagai kelas Ada oleh Turki dirancang untuk melakukan operasi di zona pesisir. Kapal mampu melakukan peran anti kapal selam dan berpatroli di laut lepas. Menurut artikel Naval News, kapal awalnya direncanakan akan dibawa ke Ukraina untuk pemasangan sebagian persenjataannya yang diselesaikan pada akhir tahun 2022. Dan pada tahun 2023, korvet akan dilengkapi dengan peralatan dan persenjataan yang diperlukan serta dilanjutkan fase uji coba. Namun karena invasi dilakukan oleh Rusia, nasib pelaksanaan rencana ini tidak diketahui. Media berita Ukraina mengklaim pada 9 Agustus 2021 lalu bahwa Kementerian Pertahanan Ukraina mengungkapkan sistem senjata untuk korvet kelas Ada. Korvet akan dilengkapi dengan rudal anti kapal Harpoon sebagai sistem serangan senjata utama mereka. Negara itu juga sedang mempertimbangkan rudal anti kapal Neptune buatan lokal, Harpoon, Atmaca, dan Naval Strike Missile. Perlu dicatat bahwa mock-up yang dipresentasikan oleh perusahaan kepada ibu negara dilengkapi dengan CIWS Gok Deniz buatan Aselsan. Sementara sebelumnya kapal kabarnya akan dilengkapi CIWS Oerlikon Millennium 35 mm dari Rheinmetall. Menurut Radio Svoboda, rudal VL Mika yang diluncurkan dari sistem peluncuran vertikal akan berfungsi sebagai sistem pertahanan udara korvet. Namun desain korvet pada poster yang ditampilkan pada upacara peletakan lunas tidak menampilkan VLS. Sementara dua persenjataan yang dikonfirmasi dipakai kapal ini adalah meriam Otto Melara Super Rapid 76 mm dan senapan mesin berat STEM 12,7 mm Aselsan. Sementara senjata utama melawan ancaman kapal selam adalah torpedo ringan MU-90. Di sisi lain, seorang pensiunan Kapten Angkatan Laut Ukraina dan seorang ahli di Pusat Strategi Pertahanan di Ukraina, Andriy Rysenko, mengatakan kepada The Warzone bahwa belum ada keputusan akhir yang dibuat tentang bagaimana Hetman Ivan Mazepa akan dilengkapi. Kekhawatiran lain adalah kemampuan industri pertahanan Ukraina untuk membantu melengkapi persenjataan kapal-kapal tersebut. Dijanjikan bahwa industri Ukraina akan terlibat dalam pembuatan kapal. Tetapi industri kapal Ukraina di Nikolaev sekarang tidak bisa melakukan apapun karena setiap hari Rusia terus menembakkan rudal ke fasilitas Nikolaev, termasuk menggunakan S-300 dan kamikaze seperti Shahid 136. Untuk saat ini melibatkan industri kapal Ukraina untuk merampungkan proyek kapal tersebut tentu tidak memungkinkan. Terlepas dari bagaimana kelak masa depan dari persenjataan kapal tersebut, peluncuran kapal oleh Turki kali ini menandai eratnya hubungan kedua negara. Setelah memasok drone Bayraktar TB2, kini mereka meluncurkan kapal perang baru. Peluncuran kapal ini juga menunjukkan jika Turki masih setia dengan aliansi. Бажаю тобі удачі і успіхів для моєї країни і мого народу.